Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya aku update untuk pesan semesta harian. Untuk hari ini hari Jumat tanggal 10 November 2023. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. Jadi bisa cocok bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Untuk yang ingin personal reading, bisa follow dan DM Instagramku @sandra_skandi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, kita awali untuk pesan healingnya. Pesan healingnya, find balance. Find the balance between your work, rest, and playtime, and you will have more energy, harmony, and productivity in your life. Take a power nap. Jadi temukan kestabilan atau keseimbangan ya, keseimbangan. Temukan keseimbangan antara bekerja, istirahat, dan juga main gitu ya. Main ini artinya apa? Kamu nonton, nge-mall, jalan-jalan gitu ya, atau main sama temen, hangout gitu ya. And you will have more energy, dan kamu akan mendapatkan energi lebih ya, kebahagiaan, dan juga kamu akan lebih produktif dalam hidupmu. Dan juga kamu mesti untuk mendapatkan keseimbangan itu take a power nap ya. Kamu juga mesti harus istirahat ya. Jadi kayak misalkan ketika kamu libur, luangkan waktu juga untuk bisa tidur siang gitu ya. Jadi intinya sebenarnya kita itu akan mempunyai lebih banyak energi kalau kita itu seimbang ya, dan bahkan kita akan bisa lebih bahagia dan juga produktif kalau kita tuh seimbang. Tetapi kalau misalkan kita forsir terus, mungkin menurut sebagian orang kerja keras, pokoknya kerja terus ya. Nah, ketika kita kerja terus, kemudian kita terforsir, kelelahan, kita sakit, akhirnya apa? Kita malah nggak kerja 2 hari, 3 hari, bahkan sampai 1 minggu ya, kita malah nggak jadi produktif. Tapi kalau semuanya itu seimbang antara bekerja, istirahat, dan juga main, di situ kamu akan mendapatkan energi lebih dan malah akan lebih produktif gitu ya. Oke, itu untuk pesan healingnya. So kita lanjut untuk pesan semestanya. Pesan semestanya. Oke. Ascendant in trance ya. In trance ini kayak masuk gitu ya, ya artinya ini kalau secara spiritual masukilah dunia baru, atau cobalah untuk berani ya, mencoba seperti ya masuk ke lingkungan baru, hal-hal baru ya, ke circle baru, atau ke suatu komunitas baru ya, karena kita nggak pernah tahu ya, dimana ketika kita berani challenge ya dengan memasuki sebuah lingkungan atau suatu lingkungan baru, bisa jadi kita dipertemukan dengan orang-orang yang positif, energinya positif, vibrasi yang positif, dengan wawasan baru, pengetahuan baru. Bahkan bisa juga mungkin kamu ada peluang untuk pekerjaan, bisnis, kerjasama, atau justru malah dapat jodoh tuh ya. Jadi intinya jangan pernah menutup diri ya untuk hal-hal baru, lingkungan baru, pengetahuan baru, wawasan baru. Masukilah, jangan pernah ragu ya. Pasti ada, jika memang kamu dipertemukan dengan sebuah situasi itu lingkungan baru, kalau kamu menutup diri,
ya itu malah merugikan diri sendiri ya. Tapi kalau kamu mau membuka diri, ya akan ada banyak hal-hal baru, pengalaman baru, pergaulan baru, tapi tentu saja yang positif ya. Ya pastilah kita bisa kok kita ya merasakan dalam suatu lingkungan itu, sekiranya energinya positif atau negatif, kita pasti bisa, feeling kita pasti akan bermain di situ ya, akan bisa ngerasain, oh ini aku lagi misalkan nih diajak temen ya ikut di komunitas aku gitu ya, terus kamu ngerasa kok kayaknya vibesnya positif banget ya, kok kayaknya aku happy, kayaknya aku klik banget. Nah gitu kan kamu bisa ngerasain ya. Atau ketika kamu diajak ke suatu circle atau komunitas lingkungan baru, kok orang-orangnya kayaknya nggak jutek, atau mungkin kayak nggak ngerasain apa ya, suasana yang nyaman. Nah disitu kan kamu juga bisa menilai gitu ya, tapi at least harus dicoba gitu. Nanti mau cocok enggaknya ya itu kembali ke kamu lagi gitu, tapi at least jangan pernah menutup diri dengan suatu komunitas, lingkungan, pergaulan, atau suatu circle ya. Baik tidaknya kamu yang akan bisa memfilter sendiri. Oke, next. Yap. 12 house, rumah ke-12. Ini tentang introspection ya, introspeksi. Jadi ya, atas segala apapun yang terjadi di kehidupan kita, terutama hari ini ya, peristiwa apapun, apa yang kita alami, apa yang menimpa kita, baik dan buruk. Nah, kita perlu introspeksi juga diri sendiri. Kita nggak bisa 100% blaming gitu ya, menyalahkan orang lain. Gara-gara dia, oh salah dia. Coba nggak diajak sama dia. Coba nggak ini nggak itu. Nggak bisa seperti itu ya. Kita udah dewasa, kita udah matang, kita punya akal dan pikiran. Segala sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupan kita itu 100% tanggung jawab kita sendiri. Nah, makanya ketika ada sesuatu hal terjadi, ya kita juga perlu introspeksi ya. Kenapa dia begitu terhadap aku? Coba introspeksi, ingat lagi. Mungkinkah ada, bukan berarti terus menyalahkan diri sendiri ya. Introspeksi itu bukan menyalahkan diri sendiri, tapi tujuannya untuk memperbaiki diri sendiri. Itu nggak selalu kita salah ya, tapi kayak gini. Bukan berarti kita salah ya. Setelah kita introspeksi, kita harus punya pemikiran, oke, next time aku nggak akan ngelakuin itu lagi. Ternyata aku mengambil jalan itu, hasilnya malah nggak baik gitu. Jadi bukan karena kita salah, tetapi sebuah acuan untuk kita memperbaiki diri atau tidak mengulang perbuatan atau tindakan yang sama ya. Oke, jadi introspeksi itu bukan berarti menyalahkan diri sendiri, tapi dari situ kita akan ada gambaran atau pandangan bahwa kita harus memperbaiki diri, nggak melakukan hal yang sama lagi, supaya nggak terjadi hal yang sama, gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, discomfort ya, debilitated. Jadi ya ada hal-hal mungkin yang nggak selalu kita itu harus nyaman ya, nggak selalu sesuai dengan keinginan kita. Jadi ya selain kita harus introspeksi juga, kita harus siapkan diri untuk sesuatu hal yang mungkin membuat kita nggak nyaman atau nggak sesuai dengan harapan kita. Kita tuh kan berharapnya kan yang baik terus ya, tapi alam semesta ini dengan berbagai macam isinya terkadang nggak selalu mendukung gitu ya. Ada hal-hal mungkin hari ini yang bikin kamu nggak nyaman ya, yang bisa dilakukan ya kita meresponnya dengan positive thinking ya, mungkin untuk menguji kesabaran ya dari situasi nggak nyaman itu.
bisa jadi karena Tuhan sedang melindungi kita dari sesuatu hal yang lebih merugikan lagi. Atau bisa juga di situ kita ambil hikmahnya, ya ini tadi introspeksi supaya next kita nggak melakukan hal yang sama itu ya. Ya memang nggak semua orang bisa sepemikiran atau sefrekuensi sama kita ya. Jadi memang kita harus bisa beradaptasi ya, terutama untuk sesuatu hal yang membuat kita nggak nyaman ya, mungkin harus kita hindari atau lebih baik kita menarik diri gitu ya. Nggak harus semua hal dilawan atau didebat ya, lebih baik untuk menjaga kedamaian hati kita ya, menjaga kestabilan emosional kita juga. Jika ada sesuatu hal yang memang tidak nyaman, kalau bisa sebisa mungkin nggak menimbulkan perdebatan, mungkin lebih baik kita menjauh atau kita hindari aja. Oke, kita lanjut ya untuk energi hari ini. Oke, Lord of Wands ini sama seperti King of Wands ya. Beberapa dari kalian hari ini berdealing dengan energi King of Wands, maskulin, secara usianya udah matang, seseorang yang mempunyai energi seorang leader, pemimpin, seseorang yang bijaksana yang akan bisa membantu atau memotivasi kamu hari ini. Ini bisa pasangan kamu, kalau memang ya pasanganmu usianya lebih tua dari kamu, mungkin juga dia di pekerjaannya seorang leader ya. Kemudian ini juga bisa energi bos kamu atau pimpinan kamu ya, atau orang yang bakal kamu temuin di hari ini ya. Apa ada kenalan baru, lagi PDKT, atau bisa jadi ini klien atau customer. Energinya sih positif ya, jadi tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Oke. Dan energi Lord of Wands atau King of Wands ini, jika ini energi kalian, hari ini kalian akan bisa mengendalikan diri dalam situasi apapun. Jadi kalau kalian merasa di dalam situasi nggak nyaman, kalian akan bisa bertindak untuk bijaksana ya. Ini tadi mungkin ada yang discomfort ya, ada sesuatu yang hal nggak nyaman. Kalian bisa kok mengendalikan diri, mengontrol emosi, tahu harus bagaimana, tahu harus memberikan opini atau pendapat yang bijaksana ya. Oke. Knight of Platters. Ada beberapa dari kalian yang sedang menunggu tentang pencairan keuangan ya. Dan sepertinya hari ini masih harus menunggu karena sedang dalam proses. Kemudian ada seseorang yang ingin terkoneksi dengan kamu, baik itu datang atau komunikasi, tapi ini masih mengamati ya, belum ada keberanian, masih mengamati dan kayak ya menunggu waktu, nantilah kalau udah seret, udah saatnya aku akan menghubungi atau aku akan datang gitu ya. Bisa energi pasanganmu yang mungkin kalian lagi diem-dieman, bisa ya seseorang yang lagi silent treatment sama kamu ya, entah ini temen, saudara, atau ada hubungan bisnis atau pekerjaan ya. Jadi kayak dia mau menghubungi kamu tapi nunggu klik dulu atau nunggu waktu dulu gitu, atau nunggu ada sesuatu hal yang memang ada bahan kayak gitu loh. Oke. Atau bisa jadi ini vice versa, energi kamu dimana kamu akan melakukan suatu pergerakan tapi kamu masih mengamati situasinya dulu ya, baik itu dalam percintaan maupun pekerjaan atau bisa juga dalam pertemanan. Oke. Three of Crowns ini sinkron dengan pesan semestanya
discomfort ini tadi ya, bahwa ada sesuatu hal yang mungkin nggak nyaman, nggak sesuai harapan, kemudian mengecewakan kamu ya, atau bahkan menyakiti. Kalau kalian ada yang punya pasangan, mungkin ada terlibat konflik karena orang ketiga. Tetapi ingat, karena di sini energi kalian Lord of Wands dan Knight of Platter, jadi kalian bisa handle segala situasi, sekalipun itu tentang hal yang mengecewakan ya. Kalian bisa kontrol emosi, bisa bersikap bijaksana, kemudian bisa lebih sabar dan kalem, dan yang penting kalian tahu harus berbuat apa gitu ya, tanpa harus merusak image kalian sendiri gitu loh. Oke. Ya, the Fairy King ini sama seperti di Emperor. Jika ini energimu ya, kamu akan dengan kuat tegas memegang prinsip kamu. Kamu akan dengan tegas dan disiplin mematuhi sebuah atau suatu peraturan. Bahkan ketika kamu berdealing dengan siapapun ya, mau itu dalam percintaan, pekerjaan ya, karir kamu, bisnis, di situ jika sesuatu hal itu nggak sesuai dengan aturan atau nggak sesuai dengan SOP, atau itu melanggar hukum, atau ya at least bukan sesuatu yang baik lah, di situ kamu berani tegas untuk menolak. Kamu nggak gampang terpengaruh oleh rayuan-rayuan gitu ya. Ini jika energi kamu ya, tapi ini bisa vice versa. Hari ini kamu berdealing dengan the Fairy King ini, seseorang yang punya wewenang atau jabatan tinggi. Jadi ini lebih berpengaruh ya dari si Lord of Wands ini. Nah, bisa kalau misalkan customer atau klien, kamu bakal ketemu customer atau klien orang penting ya, yang kayak bukan lagi pegawai, tapi kalau nggak pejabat ya pengusaha gitu, yang berwenang. Atau hari ini kamu akan bertemu atau berdealing atau berdiskusi ya dengan big boss ya, yang paling atas gitulah, big boss atau ya owner ya. Oke, kita lanjut lagi. Energi hari ini ya, Porter of Cups. Ada seseorang yang akan menghubungi atau datang untuk memperbaiki hubungan atau meminta maaf. Bisa pasangan, bisa teman dekat kamu, mau teman biasa, teman kerja ya. Ada pula yang memberikan penawaran-penawaran, ada lowongan pekerjaan nih, ada peluang kerjasama bisnis nih, atau ini ada undangan. Kalau misalkan datang ini bagus, nanti bakal dapat pengetahuan baru, bakal dapat banyak relasi ya. Oke, kita lanjut ya. Atau ada seseorang yang mendekati kamu, menunjukkan gitu ya bahwa dia suka sama kamu. Bahkan mungkin dia ungkapin, beberapa mungkin akan ungkapin, beberapa mungkin belum mengungkapin, tapi lebih ke nunjukin lewat gestur atau sikap perhatiannya dia ya. Oke. Untuk love message-nya, pesan percintaannya. Oke. Ini yin and yang nih kayaknya ya. Oh kan tuh ya, balance. Wow, ini sinkron dengan pesan healingnya ya. Love is not always about agreeing just for the sake of it ya. A great relationship is one that both support and challenges ya. Temukan keseimbangan dalam kehidupan percintaanmu, dimana cinta itu nggak selalu tentang berdebat, berantem, argumen ya, yang hanya akan apa ya, ibaratnya membuat tidak nyaman dalam hubungan itu ya. Karena apa?
hubungan yang baik itu adalah kedua belah pihak harus saling support satu sama lain ya. Dan walaupun ada tantangan atau hambatan apapun, ya mesti saling support, bukan malah ngajakin berantem ya. Oke. Untuk angel message-nya, yap, peaceful resolution ya. Kalau ini udah mau pergantian tahun, tinggal 1 bulan ya. Jadi kalau mungkin di awal tahun kalian udah bikin resolusi, nggak apa-apa, di akhir tahun bikin lagi ya. Di akhir tahun ini aku mau apa gitu ya, aku mau bikin apa, aku harus bisa ini, aku harus manifest itu. Nah, kamu bikin aja, tapi sesuatu hal yang penuh kedamaian ya. Jadi yang bermanfaat pastinya, baik untuk diri sendiri maupun orang lain, yang tidak menyakiti orang lain, yang tidak merugikan orang lain ya. Intinya resolusi-resolusi kamu di akhir tahun ini ya penuh dengan kedamaian dan bermanfaat ya. Oke, yang terakhir untuk vibes hari ini atau motivasi atau afirmasi, kita lihat ada pesan apa yang tertarik ya. Oke, I trust in my gift. Aku rasa ini motivasi ya. Jadi kita semua itu punya gift ya. Jangan pernah kayak merasa minder atau nggak percaya diri. Itu pinter ini, pinter itu, aku kok nggak seperti itu. Kita semua punya gift ya. Bahkan kalau aku pun mempunyai gift, aku bisa meramal, bisa baca kartu tarot. Aku nggak punya gift yang seperti kalian gitu. Kalian punya keahlian lain yang aku nggak bisa gitu. Jadi semua orang itu punya gift ya, apapun itu. Dan kamu harus yakin dengan gift yang kamu punya itu. Harus percaya diri ya, jangan malu, jangan minder, jangan maju mundur. Jadi kalau kamu punya gift, kamu punya suatu talent yang udah Tuhan berikan, kamu harus percaya diri, harus kamu tunjukkan kepada dunia itu ya, harus bisa bermanfaat. Bahkan kalau bisa bermanfaat untuk mata pencaharian, why not gitu, untuk membantu orang lain apalagi ya. Oke, ini pesan tuh hari ini ya. Thank you udah nyimak videoku, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you, bye bye.